سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا على النبي. اللهم صل عليه. أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: من أحيا سنتي عند فساد الأمة يحيي الله قلوبهم عند فساد الأمة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Sama kita muliakan segenap para guru kita, para alim ulama, para habaib, para asatidah, para hujjah. Wabil khusus dan khusus kepada Sayyidul Walid Al-Harib Ahmad bin Syekh Al-Abbas, Al-Harib Hussein bin Ahmad bin Syekh Al-Abbas, Al-Karam Al-Mukhtaram Haji Kurni Al-Batawi, serta para asatizah yang lain. Yang mohon maaf apabila tidak sesebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak sekali-kali mengurangi rasa cinta, sayang, dan doa dari saya, termasuk doa kita semua. Mudah-mudahan semua guru kita hadis senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah menangkan perjuangannya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Sama kita muliakan pula aparatur pemerintah yang hadir ataupun yang tidak hadir, pengurus musalla yang terakhir beserta segenap kepengurusannya, sekaligus panitia pelaksana peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, pikiran, dan tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan demi untuk acara peringatan maulid pada malam hari ini. Pun sama kita doakan, mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, alimul hadirat, kaum muslimin dan muslimat, pemuda-pemudi, anak-anakku sekalian, pencinta peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad, baik yang datang dari jarak terdekat ataupun jauh, insya Allah semuanya sama. Baik yang di dalam atau juga yang di luar, juga semuanya sama. Langkah kakinya, ayunan tangannya, waktu yang telah kita luangkan hadir ke majlis yang mulia ini, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Nabi kita Muhammad merupakan Nabi istimewa. Keistimewaannya Allah buktikan tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad karena kita menabikan Nabi yang luar biasa, Nabi yang istimewa. Ya Muhammad, umatmu setengahnya kujamin masuk surga. Kira-kira kalau orang kita minta banyak dikasih setengah, udah kira belum? Jawab, udah kira belum? Jawab, udah kira belum? Minta semua dikasih setengah, udah gila kita. Tapi tidak dengan Nabi. Dia meneteskan air mata. Lagi-lagi dia minta, ya Allah, masukkan umatku semuanya ke dalam surga. Allah jawab lagi, baik ya Muhammad, kau masukkan umatmu ke surga 2/3-nya. Banyak kan? Banyak kan? Kadang bisa mereka. Banyak kan? Banyak. Kira-kira kalau kita udah minta semuanya dikasih udah 2/3-nya, 400, sisa tinggal 25. Tapi lagi-lagi Nabi masih menangis. Minta ya Allah, umatku masukkan surga semuanya. Allah jawab, baik, umatmu ku jamin masuk surga semuanya. Ayo amin. Amin. Astagfirullahaladzim. Amin ya Rabbal alamin. Walaupun masuk surganya berbeda-beda. Ada yang kedua, ada yang belakangan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang berlari, ada yang berjalan. Ada yang berangkat, ada yang ngesot. Kalau ngesot, tapi masuk surga juga masih alhamdulillah. Begitu Allah jamin umat Nabi masuk surga semua. Kira-kira kalau kita kira-kira jawab, kira nggak? Nabi belum kembali. Ya Allah, bagaimana caranya umatku bisa masuk surga? Nabi Adam usianya ribuan tahun. Nabi Daud usianya ratusan tahun. Mereka bisa beribadah sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya. Umatku ya Allah, baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70, tingginya sampai semeter, tak sampai. Jawab betul tidak? Tapi apa jawab Allah? Ya Muhammad, Allah. Nabi-nabi yang lain boleh panjang umurnya, boleh banyak amalnya, tapi umatmu pendek umurnya, sedikit amalnya, tapi pahalanya tidak bisa dikalahkan oleh nabi-nabi yang lain. Istimewa tidak? Istimewa. Istimewa tidak? Bangga tidak? Bangga. Betul? Betul? Apa Nabi langsung berbilang? Belum. Ya Allah, buktikan dong. Kalau umatku yang umurnya cuma antara 60-70, tapi dikasih amal yang sedikit dengan pahala yang banyak, mana buktinya? Kata Allah, Kau berikan kepada umatmu Ramadan yang diberikan kepada umat-umat yang lain. Mana kehebatannya?
nomor soal ibadah. Umatmu yang berpuasa walaupun tidur tetap mendapatkan pahala ibadah. Alhamdulillah. Habis sahur tidur, bangun maghrib. Cakep tuh. Cakep gobloknya. Betul tidak? Wa amaluhu mudha'afun. Masuk Ramadan, amal ibadah umatmu pahalanya dilipat gandakan. Pahala sunnah diberikan pahala wajib 70 kali lipat di sisi Allah. Tidak ada umat lain dikasih bonus kayak ini kecuali kita umat Nabi kita Muhammad. Istimewa luar biasa. Wasabtuhu tasbih. Umatmu yang berpuasa ketika diamnya aku kasih pahala tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wa du'a'uhu mustajab. Umatmu yang berpuasa ketika berdoa tidak ada doanya yang tertolak di sisi Allah. Nabi mulai gila, Nabi mulai senang, tapi di balik kesenangannya Nabi masih minta bonus lagi. Kata Allah, tenang ya Muhammad, aku berikan bonus di bulan Ramadan. Lailatul ibadahnya cuma 1 malam, tapi pahala ibadahnya 84 tahun. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Istimewa. Minta lagi dong ya Allah bonus yang lain. Jibril kegetar. Minta dulu. Apa kata Allah? Selesai Ramadan, aku berikan umatmu Syawal. Siapa yang bilang Syawal berpuasa 6 hari, sama artinya berpuasa 1 tahun. Rugi kalau umatnya merasa bangga dengan Nabi. Rugi kalau kita nggak merasa senang menjadi umatnya Nabi kita Muhammad. Itulah keistimewaan Nabi yang gak diberikan keistimewaannya kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Karena kita umatnya punya nabi yang istimewa, kita pun ikut diistimewakan oleh Allah. Terakhir Nabi tanya, itu di dunia ya Allah, di akhirat bagaimana? Tenang kata Allah, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Nanti ketika umatku bangkit dari kiamat, umat-umat yang lain dari surga, tapi umatmu dicariin oleh surga. Amin dong. Pulang juga lah. Bangkit dari kiamat, umat-umat yang lain nyari surga, tapi kita umat istimewa, umat yang Nabi yang istimewa, bangkit dari kiamat bukan kita jadi surga, tapi surga yang mencari-cari kita. Siapa? Talil Quran, orang yang rajin membacaan enggak disabdakan Nabi. Talil Taurat, talil Injil, tapi talil Quran. Dan Quran hanya kita ketika umat istimewa, umat Nabi kita Muhammad. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang rajin menjaga lidahnya. Umatmu dari kiamat dilindungkan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang rajin memberi makan kepada orang yang lapar.
Dan yang keempat, was-shaimina fi syahr Ramadan. Umatmu yang berpuasa di bulan suci. Sekali lagi saya tanya, bangga tidak? Senang tidak? Betul? Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keistimewaan yang kedua, kita punya Nabi dikasih Allah Al-Quran. Yang kehebatannya, Quran dijadikan Allah sebagai akhlaknya Nabi. Walaupun Nabi lain ada diberikan Taurat, ada diberikan Zabur, ada diberikan Injil, tapi kitab-kitabnya nggak dijadikan sebagai akhlak Nabi. Tapi tidak dengan Nabi kita yang istimewa, Nabi Muhammad. Quran yang Allah kasih jadi akhlak buat Nabi. Sebagaimana pertanyaan sahabat kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, wahai ibunda orang-orang yang beriman, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, ayyu khuluqi Rasulullah. Kalau kami mau tahu apa akhlaknya Rasulullah, begitu mulianya, begitu agungnya, bahkan begitu besarnya. Bukan lagi makhluk yang memuji akhlak Nabi, tapi langsung Khaliqnya, yaitu Allah Subhanahu. Kita hafal ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kita hafal ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kita hafal ayat wa innaka la'ala khuluqin. Kita hafal ayat dada Nabi dipuji Allah, alam nasrah laka. Kita hafal ayat nama Nabi diangkat Allah, wa rafa'na laka. Bahkan kita hafal ayat di mana Nabi dipuji mulutnya oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Bahkan satu-satunya Nabi yang disebut namanya oleh Allah, disanding dengan namanya Allah, itu hanya Nabi kita Muhammad. Mana ayatnya? Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum ra'ufun. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Syahadat dikaitkan dengan syahadat Nabi. Kalimat kalimah disandingkan dengan nama Nabi. Masjid, musola, kalau ada Allah pasti ada Muhammad. Cari masjid Allah sebelahnya pengurus musola. Ketemu nggak gitu? Allah sebelahnya Cecep. Tapi ada Allah, ada Muhammad, ada la ilaha illallah, ada Muhammadun, ada asyhadu an la ilaha illallah, ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Istimewa kita sekali. Alhamdulillah. Ada siapa? Oh, dari Al-Quran dijadikan Allah sebagai akhlaknya Nabi. Maka itu sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin tentang akhlak Nabi yang begitu mulia. Sayyidah Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi kita yang istimewa, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah kitab suci Al-Quran. Bu, gue kubur lu. Bu, di rumah Quran ada nggak bu? Sombong lu. Bilang aja ada Qurannya. Di musola Quran ada nggak? Ada. Baru bilang banyak, kelihatan. Di rumah banyak.
Quran tidak, oh di musola banyak kelihatan, betul tidak? Bahkan Al-Quran ada di handphone kita, betul? Boleh saya mau tanya, Quran di rumah ada tidak? Ada. Di musola? Ada. Di handphone? Ada. Dibaca tidak? Jangan salahkan ketika umat Islam semakin mundur. Jangan salahkan ketika umat Islam kalah oleh umat-umat yang lainnya. Karena umat Islam salah sendiri meninggalkan akhlak nabinya yang mulia berupa kitab suci sedangkan Quran jadi Allah sebagai sumbernya ilmu. Yang bercanda keluar, yang bercanda keluar ya. Nah, yang bercanda tolong keluar. Kalau nggak mau keluar jangan bercanda. Sumbernya ilmu ya Al-Quran, sumbernya hukum ya Al-Quran, sumbernya kehidupan adalah Al-Quran. Makanya orang-orang yang benci dengan Islam berupaya untuk menjauhkan kita dari Qurannya. Ada kelompok yang kita kenal dengan nama kelompok sekuler yang tidak ingin melihat kalau umat Islam diatur dengan Qurannya. Kalau bisa, Qurannya Quran, kehidupannya kehidupan. Quran jangan ngatur kehidupan, dan kehidupan yang diatur-atur oleh Al-Quran. Jawab, bahaya tidak? Bahaya. Kurang kencang, bahaya tidak? Bahaya. Betul? Betul? Kalau bahaya, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran. Jangan kita mengaku cinta dengan Nabi yang akhlaknya Al-Quran, tapi Al-Quran tidak pernah kita baca. Hidup enakan dulu, televisi cuma satu, TVRI, nggak mau warna hitam putih, lagi pakai aki. Akinya sholat semua taulan. Malam ini kamu betul tidak? Betul tidak? Tapi hebatnya TVRI tayang jam 5 sore, jam 9 malam dunia dalam Berita. selesai, habis dah. Makanya subuh kalian kesiangan, masjid musola ramai terus. Makanya kalau melihat orang Islam, lihatlah ketika sembahyang Idul Fitri, itulah orang Islam. Tapi kalau melihat orang yang beriman, lihatlah dia yang lagi sembahyang subuh, itulah orang yang beriman. Masih mending sih walaupun Idul Fitri masih disebut muslimin, yang subuh mukminin, yang brengsek muslimin. Ada nggak muslimin? Ada muslimin. Ngaku Islam nggak pernah ke masjid. Ada? Ada? Kita begitu mati di kota ke masjid. Kan muslimin. Gue mau sholatin, nggak mau sholat. Gue mau sholatin, fardu kifayah. Itu namanya kelompok yang muslimin. Masuk Ramadan, orang puasa, tidak puasa. Lebaran paling keren, baju paling baru, celana paling baru. Ucapin hebat lagi, nggak lahidin, bapak izin. Mau saukin, iya, udin. Betul ya? Ada lagi yang mengatakan negara nggak akan maju selama masih ada agama. Ada lagi yang mengatakan pendidikan nggak akan pernah maju selama masih ada agama. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, hafiz Al-Quran mesti diwaspadai. Mereka calon-calon teroris dan radikalisme. Anak-anak muda yang berpeci, anak-anak muda yang berbaju koko, yang berkain masuk ke musola, waspadai. Dan sekarang ada lebih hebat lagi, tromol masjid musola harus diwaspadai. Jangan-jangan digunakan untuk melakukan pembiayaan
terorisme dan radikalisme. Promo. Kalau dia angkat bunyi kata gini. Oh, dia tulis kayak apaan saudara? Fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Waspadai para pembalik yang ceramahnya keras. Saya jawab, kalau ceramahnya pelan siapa yang dengerin? Ada pulang. Nanya kok pulang kok Ustaz gila. Ceramah betul tidak? Betul. Jawab betul tidak? Bu, kepengen nggak anaknya hafal Quran? Kepengen. Siapa yang nggak pengen anaknya hafal Quran? Makanya di negeri ini ada anak kecil namanya Musa, usia 7 tahun, hafal Quran 30 juz. 7 tahun. Sallu ala Nabi. Akhirnya dijadikan duta musabaqah hifdzul Quran tingkat dunia di Mesir. Musa juara 2. Cuma yang kita sayangkan beritanya nggak ada. Kalau kita nggak buka WA, kalau kita nggak buka Facebook, kalau kita nggak baca Instagram, kita nggak buka Twitter, mungkin nggak tahu di negeri ini ada anak usia 7 tahun hafal Quran 30 juz dan juara 2 tingkat dunia musabaqah hifdzul Quran. Musa 7 tahun hafal Quran 30 juz. Kita 40 tahun hafalnya juz 30. Sama. Musa 7 tahun hafal 30 juz. Kita hafalnya juz. Itu juga al-hakumut sabana. Persiapan tarawih. Betul tidak? Jawab betul tidak? Akhirnya kita jelaskan ini. Masjid musola ramenya cuma malam pertama tarawih doang. Penuh sampai keluar-luar, tutup jalanan. Apalagi emak-emak paling ketat kalau tarawih, orang yang belum datang jatahnya duluan. Ada nggak kau bapak tarawih datang celana duluan? Betul nggak Bu? Cuma lagi begitu tarawih, yang ditanya bukan isya jam berapa, yang ditanya imamnya siapa? Oh anak muda lanjut, aki-aki pulang. Brengsek benar. Bukan ibu-ibu sini Bu ya, ibu-ibu sono pindah sini. Padahal kita bisa buktikan negara aman, nyaman, tentram, makmur, subur dan sebagainya karena orang-orang tua kita dulu mendirikan negara landasannya adalah Al-Qur'an, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal persatuan Indonesia, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mereka mau coba-coba Pancasila mau dirubah menjadi Trisila. Kalau perlu kecilkan lagi Ekasila. Lama-lama Asusila. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Lebih dasarnya lagi ketuhanan yang Maha Esa mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Budaya ciptaan manusia. Yang menciptakan manusia Allah, bukan manusia ikut Allah, Allah dipaksa ikut manusia. Ini namanya kelompok sekuler yang hendak memisahkan norma-norma agama dari kehidupan yang manusia. Makanya wajar ketika Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus ke permukaan bumi ini
dengan satu misi yang luar biasa, memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang baik. Cuman saya belum zaman sekarang, kok bicara akhlak pada ketakutan, kok bicara akhlak pada panik. Padahal akhlak udah ada sejak dulu. Saya ngalamin SD, ada pelajaran namanya pelajaran budi pekerti. Saya ngalamin SMP, ada pelajaran namanya pendidikan moral Pancasila. Sekarang semuanya udah ada. Sekarang semuanya udah nggak ada. Apalagi sekolah online. Capek bu. Kesian mama ya bu. Anaknya belum bangun, emaknya kelar bikin PR. Anaknya belum bangun, emaknya selesai bikin kerjaan sekolah anaknya. Insya Allah bu, nanti ulangan ibu naik kelas. Betul tidak? Kemarin kirim ke foto, mau kirim ke guru. Apa ini Pak Ustadz? Bayaran. Kok di foto Pak Ustadz? Cucu gue sekolahnya online, berarti bayarannya online. Betul tidak? Sekolahnya online, bayarannya online gak mau. Adil dong. Capek kan mak-mak ya. Lu mau tinggal nilai-nilai doang di rumah. Mak yang aja. Kalau sama emak masih ngerti lo, jasanya besar buat lo. Amin. Amin. Ya bu ya. Bu. Kubur lagi lo bu. Ya. Nih ibu dikasih 5 air yang gak diberikan buat kaum bapak. 1, air tuba. Buat apa? Buat melahirkan. Supaya lancar lahirannya. Licin anaknya. Dikasih Allah tuh oli. Air tuba. Air tuba tuh oli. Ya bu ya. Lancar tuh anak lahirannya. Bapak mana ada air tuba? Yang beranak loh. Bapak buru-buru beranak main 2 kagak. Betul tidak? 2, dikasih air darah ketika melahirkan, namanya nifas. 9 bulan dia hamil, nggak mengalami men. Begitu melahirkan, dikeluarkan semuanya, disebut dengan darah nifas. Dan itu nggak ada sama laki-laki, khusus buat ibu-ibu. 3, air susu. Bayangkan ibu kita membesarkan kita dengan air susunya. Semakin tumbuhnya darah daging karena air susu. Apakah bapak punya air susu? Oh, bapak mah nebeng. Iya. Betul tidak? Yang keempat, air keringat ya bu. Capek ngajar anak, sekolah nyariin, ngaji dicariin, mau sholat dicariin, ngiter ibu kita masuk jam demi jam, nyari kita buat sekolah, nyari kita buat ngaji, nyari kita buat sholat, ngiter si ibu ke gang-gang. Anaknya pulang, ibunya nggak pulang. Tahu nggak mau gimana? Betul nggak bu? Yang kelima, namanya air mata. Kalau kaum bapak ingin menangis waktu berdoa, perlu proses yang sangat lama. Dihayati dulu doanya, dibayarkan dulu doanya, timbul kesedihan, baru bisa neteskan air mata. Tapi ibu kita baru juga angkat tangan, nggak terasa air mata jatuh ke mukenanya, air mata jatuh di baju. Makanya wajar Allah letakkan surga di bawah telapak kaki. Ya, mudah dari surga masuk surga. Surga ada di rumah kita. Betul? Ribuan rakaat kau sholat, jutaan rupiah kau zakat, tiap tahun mondar-mandir pergi haji, 1 kali kau sakiti hati orang tuamu, tempat neraka jahanam buat selama-lamanya. Wala taqul lahuma uff. Dan sekali kali membentak orang tua. Kau bisa ngomong, ibumu yang ngajari. Udah bisa ngomong, kau omelin ibumu sendiri.
Kok bisa berjalan? Orang barat mabok pantas, makannya enak-enak, Kentucky, chicken, hotdog, hamburger, bisa. Kamu kabeh. Orang barat. Mabok begitu muntah, daging. Orang barat. Mabok muntah, roti. Orang barat. Mabok muntah, keju. Orang barat. Nah kita orang kalian. So, ikut-ikutan mabok. Muntah, piscok. Ada coklat-coklat kemerah-merahan. Tahu dadakan. Nauzubillahimin. Jauhkan. Narkoba jauhkan. Bikin habis harta benda orang tua. Betul nggak Bu? Lu biar lagu kayak apa mah diborgol mewek-mewek aja. Tinggal orang tua yang benar-benar di polsek. Jual ini, jual itu demi anaknya. Betul tidak? Begitu anaknya pulang, pikiran sadar, boro-boro malah tambah hebat saudara. Jangankan kalau emaknya, gelang emaknya, gas 3 kilo dijual juga. Ada kan gitu? Saya tanya, ada kan? Ada. Jauhkan pacaran-pacaran, jauhkan. Ke pengajian Ustaz masih lu mau motor sama laki-laki yang perempuan sama perempuan naik motor. Jangan laki perempuan satu motor belum nikah, mana motornya nunggi kemana-mana yang keren dulu lumayan. Bini yang soleha, yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Kalau punya bini bisa menjaga sembahyang 5 waktu, sembahyang aja dijaga, apalagi lu. Ibu yang punya perawan suruh cari laki yang taat sama orang tua, jangan laki yang lawan sama orang tua. Kalau ibu punya anak, lakinya berani melawan sama orang tua aja dia lawan, apalagi lu. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Cuma sekarang nikah yang dilihat ganteng, cakep, belum tentu. Terus Dayanti cakep, anak ganteng, bercerai juga. Akhirnya separuh jiwaku hilang. Betul tidak? Jadi kekayaan, lihat tuh, Nazar, bininya, Musdalifah, kaya nggak? Kaya, bercerai nggak? Bercerai, nggak ngejamin kekayaan. Waktu Musdalifah 7 bulanan, saya diminta ceramah tempat beliau. Rumahnya, satu rumah 60 kamar. Satu rumah 60 kamar. Emang rumah kita kan apa itu Ustaz? Rumah sederhana sekali, motor saya susah sekali. Kamarnya 60. Keluar pintu depan, masjid gede. Tanahnya dia beli, masjidnya dia bangun. Selesai acara, Kiai mau makan di ruang tamu apa di ruang belakang sambil santai. Ada apa di belakang? Banyak burung, Kiai. Oh, bentung mana burung? Mau keluar burung lulu. Ya Allah, ditawarin lagi. Ustaz mau, Ustaz ya mau. Yang mana Ustaz murai? Oh, kita yang murai. Alhamdulillah ditanya lagi. 1 sampai 2 Ustaz, 3. Kasih bertiga burung murai. Murainya murai batu Medan. Saya bawa pulang tiap hari, saya pajang depan rumah. Ada orang lewat ngerti burung. Ustaz dijual nggak burungnya? Gua nggak ngerti harga burung. Tapi kalau mau beli, gua mau tanya, ini satu burung dari berapa bayar duit? Dia bilang, satu burung Pak Ustaz saya siap 35 juta. Gua jual. Ada pepatah mengatakan kalau burung udah dijual orang jangan suka, nggak dijual. Untuknya kalau mati hilang.
Oh dua, alhamdulillah. Betul tidak? Rezeki anak soleh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pakai anak muda pada negeri ini pakai peci, kopok, kain dulu ke orang tua, cakep kan? Namanya anak muda berjiwa orang tua. Paling gendek semua orang tua berjiwa anak-anak. Aki-aki yang beruji. Dan kau dirobekin. Tulang gonggol. Bu, anak perawan pakai jilbab, gamis itu sama ibu, cakep gak bu? Tuh paling gede anak-anak pakai legging. Pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, masya Allah, bodinya masa gini. Pas lewat kaget, ya Allah. Kenapa? Mukanya masa lalu. Tuh nenek pasang ke rumah, leggingnya dibuka, habis buka, kulitnya ikut. Bu, doain anak-anak ini soleh-soleha semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Ada lagi namanya kelompok pluralisme. Ini juga kelompok yang hendak menjauhkan kita dari Quran. Apa pemahamannya? Semua agama sama. Semua agama benar. Tidak agama tidak murtad. Bahkan kawin beda agama sah kata mereka. Jawabnya kencang, bahaya tidak? Bahaya. Kita punya ayat lakum dinukum waliyadin. Kita punya ayat inna dina indallahil. Bahkan kita punya ayat tidak sah pernikahan berbeda agama. Dan yang ketiga yang mengisi Quran namanya kelompok liberalisme. Yang punya pemahaman katanya akal manusia lebih sempurna daripada Al-Quran. Akal manusia lebih sempurna daripada hadisnya Nabi kita Muhammad. Akhirnya apa terjadi? Bukan akal mereka tunduk dengan Quran, tapi Quran dipaksa tunduk dengan akal mereka. Ujung-ujungnya Quran diakal-akali. Mana contohnya? Pernikahan mah nggak perlu laki perempuan, nggak perlu agamanya apa. Yang penting matobalakum, sama-sama sayang, sama-sama suka, sama-sama cinta, jadi kawin. Walaupun laki-laki sama laki-laki, walaupun perempuan sama perempuan. Hai liberalisme, jangankan manusia, binatang aja nggak mau. Lu punya ayam laki-laki, lu kasih ayam laki-laki, berantem bego. Betul tidak? Betul. Lu punya kambing laki-laki, lu kasih kambing laki-laki, berantem. Nggak ada kambing laki-laki sama kambing laki-laki kawin, nggak ada. Binatang ngerti, binatang ngerti, binatang ngerti. Manusia di dekat akal pikiran. Kenapa jadi gila kayak begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada masalah. Jadi akhlak Nabi ternyata kitab suci Al-Quran. Jangan jauh kita dari Quran. Nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Terangi rumah tangga kalian, hiasi rumah tangga kalian dengan sembahyang-sembahyang sunnah, dan jangan lupakan membaca ayat suci Al-Quran. Dan rumah yang di dalamnya tidak ada orang yang baca Quran, itu namanya kuburan. Saya tanya, isi kuburan apa? Isi kuburan orang mati. Orang mati. Kalau rumah nggak ada yang baca Quran, berarti isinya almarhum semua. Namanya siapa? Susi. Pernah bisa panggil, hai almarhum Susi. Sini loh. Gue belum mati, udah mati. Kenapa udah mati? Rumah lu nggak ada yang baca Quran. Maka Nabi libatkan rumah yang nggak ada orang baca Qurannya. Berarti seperti apa tadi? Udah sekolah online, ngaji kagak, mau jadi apa nanti? Jam 12 malam masih keliaran di mana-mana. Lo dulu kan enak pulang, ada apa emang? Besok sekolah. Sekarang pulang, ngapain sih mak? Besok keren. Nyautin anak kita sekarang. Karena nggak dikembalikan kepada Al-Quran. Cium tangan dia mau guru doang, bolak balik, orang tua nggak pernah cium tangan bolak balik. Sama bapak cium tangan bolak balik, sama ibu cium tangan bolak balik, jangan sama guru doang. Nggak ada kita kalau nggak ada bapak ibu kita.
Adanya bapak ibu kita, adanya kita. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Guru cium tangan bolak-balik, alhamdulillah. Sama bapak juga cium tangannya bolak-balik, sama ibu juga cium tangannya bolak-balik. Emang guru doang bolak-balik. Cincin hilang. Malah gak punya batang. Ya. Jadi ridhonya Allah, nggak usah jauh. Ridhonya Allah ada di rumah kita. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Cari ridho sama orang tua, jangan nyari sama yang lain. Ziarah kemana-mana nyampe sama orang tua sendiri gak pernah ziarah. Terus orang tua di depan pintu, depan gang anak turun naik bajai, yang tangan kanan megang jeruk, pegang buah-buahan, yang tangan kiri megang makanan. Kau udah girang kita orang tua, ya Allah alhamdulillah anak datang, mungkin orang tua bawa makanan. Berangkat tuh anak dari ujung gang menuju rumah kita, udah deket belok. Sedih gak lo? Anak dari rumah naik motor dengan niat mau ziarah, orang tua digirang mau ziarah ke kuburannya, belok ziarah ke orang lain. Ridhonya Allah ada pada kedua orang tua kita. Surganya Allah ada telapak kaki ibu kita. Paham gak nih? Paham gak nih? Ngerti gak nih? Insya Allah. Itulah waktu kita ngaca disuruh baca doa sama Nabi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Kau telah baguskan kejadian tubuhku, baguskanlah pula akhlakku. Kalau berbicara akhlak, di atas segala-galanya. Akhlak di atas ilmu, akhlak di atas kecerdasan, akhlak di atas pintar. Sepintar apapun tanpa akhlak, no. Secerdas apapun tanpa akhlak, no. Sehebat setinggi apapun ilmu manusia tanpa akhlak, kosong. Betul tidak? Pejabat, orang bodoh, orang pintar. Ayo, orang bodoh, orang pintar. Orang pintar, lihat akhlak. Duit covid dimakan, duit covid, duit bansos. Kecil Pak Ustadz, satu paket cuma 10.000. Satu paket deh. Se-Indonesia berapa paket sudah? Dan hari ini dihitung, ternyata kerugian negara hampir mencapai 4 triliun sudah. Betul kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau bicara ilmu, setan lebih pintar dari kita. Kalau bicara ilmu, setan lebih cerdas dari kita. Kalau bicara akhlak, manusia lebih mulia daripada setan. Mana contohnya? Setan yang pintar, setan yang cerdas, ujung-ujungnya a'udzubillahi minasy. Jadi makhluk yang terkutuk insya Allah cuma satu penyebabnya, setan tidak memiliki akhlakul karimah. Itulah Allah firmankan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil wadinil yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Aku utus nabiku dengan bawa kitab suci Al-Quran. Buat apa? Petunjuk buat kita semua. Jawab yang kencang. Pernah nggak di televisi? Nggak pernah ya? Miskin. Pernah nggak di televisi? Pernah nggak? Nama televisi baru ada kardusnya nggak? Sampai rumah tuh kalau kita apain? Buka deh gua. Sombong. Buat TV-TV-nya. Betul? Kita buka kardusnya, keluarkan TV-nya. Betul nggak Bu? Begitu televisi kita keluarin, yakinlah di kardus itu ada buku petunjuknya. Ada nggak? Jawab, ada nggak? Apa tujuannya? Agar kita nggak salah pakai TV. Beli handphone, ada kardusnya. Sampai rumah, tuh kardus kita buka. Handphonenya kita keluarin, lagi-lagi ada buku petunjuk. Tujuannya agar kita nggak salah pakai handphone. Mau berangkat jauh, minta alamat yang lengkap, RT-nya, RW-nya, kelurahannya, kecamatannya, patokannya apa?
dikasih alamat. Begitu jalan, tetap lihat rambu-rambu petunjuk. Belok kanan ke Tasik, belok kiri ke Bandung, lurus ke Garut. Tetap kita nggak lihat petunjuk. Udah lihat petunjuk, masih juga WA, tolong dong, Sherlock. Lo kok Sherlock kan? Terus Sherlock pisau buat motong daging. Oh, betul tidak? Betul tidak? Share maknanya berjalan. Lock artinya lokasi. Dari Sherlock ada tanda merah, ada tanda hijau. Merah macet, hijau lancar. Ngerti nggak lo? Begitu dengan Al-Quran. Kalau hidup kita nggak mau sesat dunia akhirat, jadikan Quran sebagai landasan hidup kita. Setuju? Insya Allah. Sampai-sampai jangankan mengamalkannya, membacanya. Nabi katakan, la aqulu alif lam harfun. Aku nggak mengatakan alif lam itu satu huruf. Tidak. Walakin alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Tapi orang baca Quran alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu alif. Jangankan membacanya, ngedengerinnya. Tetap dapat rahmat. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Termasuk ngadepin corona, kembalikan ke Quran. Boleh 3M, boleh. M pertama mencuci, M kedua memakai, M ketiga menjaga. Tapi ada 2 M yang nggak boleh kita lupakan. M yang keempat menjaga air wudhunya. M yang kelima menjaga sholat 5 waktunya. Apa hubungannya Ustaz? Corona penyakit. Kalau penyakit ciptaan siapa? Tapi Allah Maha Adil dia. Mana adilnya? Kullu dawa. Kalau Allah ciptakan penyakit, Allah ciptakan apanya? Jauhkan penyakitnya. Allah jangan jauhin dong. Lu mah takut sama corona kagak Jumatan. Masjid digembok, musola dikunci, madrasah dikontrak-kontrakin. Innalillah. Kita tahu Allah yang menciptakan penyakit. Kita tahu Allah Maha Adil. Ada penyakitnya, ada obatnya. Deketin yang bikin obatnya, jauhkan penyakitnya. Setuju tidak? Setuju. Insya Allah. Silakan cuci tangan, wudhu jangan ditinggal. Lu cuci tangan sehari 5 kali lu. Ya, pakai apa namanya itu? Sanitizer. Oh, gitu. Betul nggak? Paling berapa kali sehari? Tapi wudhu, sekali wudhu ente bisa basuh tangan 15 kali. 1 tangan sampai pegel 3 kali kan? Betul? Bersih nggak? Udah bersih, mau kumur-kumur, lagi-lagi air taruh di mana? Tangan. Mau basuh hidung, air taruh di tangan. Mau basuh muka, air taruh di tangan. Hebatnya. Mana ada orang wudhu kumur-kumur mulutnya nyamperin keran? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Gelo. Wudhu pasang mulut nyamperin keran. Atau kerannya kabur. Betul? Itu baru wudhunya. Belum lagi sembahyang yang 5 waktu. Kanahari tajri inda babi. Sembahyang yang 5 waktu kata Nabi ibarat sungai yang sangat bersih yang mengalir setiap hari di depan rumah-rumah kalian, di depan pintu-pintu rumah kalian. Maka siapa orang sembahyang 5 waktu sama artinya sembahyang mandi 5 kali di air yang bersih itu. Nabi tanya, kira-kira kalau orang mandi di air yang bersih 5 kali, bersih tidak? Jawab, bersih tidak? Tidak akan terkena penyakit. Orang gila nggak cuci tangan. Orang gila nggak ada yang mandi. Orang gila nggak ada cuci baju, nggak ada. Makan apa adanya. Makan basi dia makan. Orang gila. Dia begini hari cari berita mana orang gila kena corona. Nggak ada.
Malah kita yang gila di tangan. Di tangan. Hati-hati lo, ada alkohol di tangan lo, pakai geretan, bakar lo. Bersihkan lo. Gosong lo. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Di rumah kita udah mandi, udah wudhu, apa yang mau sholat di tangan lagi, masuk pintu mau sholat, jidat ditembak jidat. 30 masuk, 31 masuk, 32 masuk, ya 39 wisma atlet. Wisma 39 loh. Berarti yang masuk udah aman belum? Udah aman belum? Siapa bilang belum aman? Mandi udah, wudhu udah, di tangan udah, diperiksa suhunya aman, masuk, aman sudah. Diatur-atur lah. Mau sholat masjid pakai silang-silang. Kapan pulangannya loh? Jawab, betul tidak? Jawab, betul tidak? Oke, ketika semua berjamaah melaksanakan, Nabi perintahkan imam ngadep ke jamaah, sawu sufufakum fa inna min tamamis salati kama tasawuf. Luruskan, rapatkan, rapikan barisan kalian, karena sesungguhnya sah tidaknya sampai berjamaah tergantung shaf yang kalian dirikan. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Tapi insya Allah jangan lahir kan gitu ya, tetap jalan ya, walaupun lockdown berjalan ya. Ada lagi yang parah, terawih 8 mati lampu. Ya Allah, penyem hordeng sama tetangga buat nutupin jendela. Terawih 8, orang lewat pas kau ada yang teriak sallu sunat terawih, yang lewat teriak kabur. Ada setan yang sholat. Innalillahi wa inna ilaihi. Pakai masker silahkan. Zikir jangan ditinggal. Kalau Ustaz saya zikir, Ustaz kalau kau pakai masker suara lu beda sama yang pakai masker. Ini gue pakai masker nih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gue pakai masker lu nggak tahu. Terus apa? Betul tidak? Jawab, betul tidak? Ustaz buat apa sih zikir? Ala bizikrillahi tatmainnur. Dengan zikir hati menjadi jiwa jadi tentram. Betul tidak? Zamannya corona orang pada susah, nggak ada orang yang senang. Semua orang ngalamin susah. Sekarang ngadu kayak apapun jawabannya sama. Pak Ustaz, saya susah. Kau jawab, kau juga. Jawab, betul tidak? Yang ngojek nggak boleh bawa orang, boleh bawa penumpang. Boleh bawa orang, tambahin papan motornya. Itu orang yang pengajar ngejomplang. Betul tidak? Yang boleh kerja di rumah kan, gaji cuma setengah, uang harian hilang. PHK di mana-mana. Kita begitu saja. Sedih gue. Isra Mi'raj jadwal gue 184 satu nggak ada yang jadi. Ambiar gue. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Masuk Ramadan, biasa kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, buka puasa bersama, selamat raweh 5 sehari, acung gak ada yang undang. Kok sadar bisa nyelon? Tapi saya yakin rezeki udah Allah takar, nggak mungkin tertukar, apalagi nyasar. Deketin dong zat yang maha besar dengan hati yang penuh sabar. Catat 100. Terusnya rezeki nggak akan, rezeki udah Allah takar, nggak bakal ketuk, apalagi nyas. Deketin zat yang maha dengan hati yang penuh. Bikin status kayak gitu. Cuma statusnya putus cinta mulu sih lu. Setiap musibah ada nggak hikmahnya? Ada. Bu, corona merajalela bu, tapi lihat hikmahnya bu. Seumur-umur Jakarta nggak pernah terjadi rumah kebanjiran beras. Jawab, betul nggak?
Masuk ke dapur, oh numpuk sardencis. Betul nggak? Lihat di rak lemari, buka, luar biasa, minyak goreng. Berikut Indominya, mereknya Fadli 100. Yang plastiknya hijau. Kalau kagak ada corona, mana mungkin rumah kita kebanjiran beras, kebanjiran sardencis, kebanjiran minyak goreng, kebanjiran Indomie. Belum tentu terjadi. Rezeki sudah Allah atur. Kita berdoa Allah terima, senang dan kenapa senang? Kemauan kita. Kita berdoa Allah terima, senang dan senang. Kenapa? Kemauan Allah. Apa yang kita suka tapi Allah nggak suka, nggak bagus buat kita. Tapi apa yang kita nggak suka tapi Allah suka, pasti bagus buat kita. Contoh, Bu, hidup lagi Bu. Gak ada macam. Mau nggak kebakaran? Kurang kencang, mau kebakaran? Betul. Tapi Allah mau. Lu nggak mau, tapi Allah bagus buat kita. Ustaz dari mana bagus? Saya kebakaran. Kalau kagak kebakaran, rumah nggak dibangun-bangun. Gara-gara kebakaran, rumah yang jelek jadi bagus. Yang bilik di tembok, yang setingkat jadi 3 tingkat sudah. Tuh gara-gara kebakaran. Mudah-mudahan. Kagak. Jadi itu kalau mau selamat kembali ke Quran yang merupakan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu. Dan yang terakhir yang kedua, Quran dijadikan mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu. Makanya kalau ada orang kagak percaya dengan Quran, Allah yang nantangi, bukan Nabi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar wa qudha an-nas wal hajara wa iddat lil kafirin. Allah yang nantangin. Kalau kau nggak percaya dengan kitab yang telah kami wahyukan kepada hambaku yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalah oleh kalian, buat oleh kalian, nggak usah 30 juz, nggak usah 114 surat, nggak usah 6.666 ayat. Kau bikin 1 ayat saja yang bisa menandingi Al-Quran. Apa ya Allah? Fa illam taf'alu wa lam taf'alu, kalian akan mampu. Fattaqun nar, takutlah kalian tersiksa api neraka. Wuquduhan nas wal hajara, yang bahan bakarnya terbuat dari batu-batu berhala orang-orang yang kafir. Wa iddat lil kafirin, dihadiahkan Allah neraka buat orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami yang menciptakan Quran, kami juga yang menjaganya sampai kapanpun. Quran gak ada bisa ganti, saudara. Amin. Ya Rabbal Insya Allah. Tapi tolong jangan diganti Qurannya ya. Al-Quran diganti Al-Google. Gak tahu dikit buka Google, gak tahu dikit buka Google. Padahal Quran sumbernya ilmu. Tapi yang saya katakan terakhir nih, kalau kita baca koran, kita baca majalah, nonton berita televisi, yang kita tonton dan kita baca berita yang mudah terjadi. Tapi Quran sebagai mukjizat, ketika kita baca berita yang kita baca di Quran adalah berita yang bakal contoh kiamat belum jadi belum, tapi Quran sudah mengabarkan. Surga neraka udah lihat belum, tapi Quran sudah mengabarkan. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Kau baca Quran dan kau baca berita yang terjadi. Tapi kau baca Quran, kau baca berita yang bakal terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Besok juga termasuk saya yang dipanggil oleh Kapolda sebagai saksi peringatan Maulid di Petamburan. Ada 15 orang yang dipanggil. Ya, saksi doang, bukan yang terdakwa, bukan sangka, saksi. Saksi kan melihat doang.
Gue maulid nih, lihat kan gue? Iya, keluar kan. Tadi maulid Ustaz, iya bisa mana? Udah khair, hadir yang banyak hadir. Udah tahu sih, gue saksi. Oh iya, udah selesai. Bukan tersangka, bukan terdakwa. Jadi nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu heboh. Ya, bantu doa saya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Tidak ada halangan apa-apa. Dan bisa langsung kembali ke pulang ke rumah masing-masing. Amin. Amin ya Rabbal. Lu kan nggak boleh minta lu kan. Share aja. Sedih nadanya. Ya Allah Ustaz. Kenapa Ustaz? Banyak tahu. Gak lu sedih, gue sedih juga ini. Kamu memang guru ya. Sedih bahasa gitu, sedih juga. Bantu doa saja. Insya Allah. Ya insya Allah tidak ada apa-apa. Yang dididik sih memang langsung guru kita yang mulia. Sekarang ini guru kita berbuat salah apapun, sekecil apapun, jadi anggap suatu kesalahannya besar. Jangankan kesalahan manusia, semut diinjak sama Rizik, semut diinjak sama Rizik, semut, aduh ke Polda dipanggil. Sekarang kayak gitu, ya makanya kalau saya ngadepin keadaan sama kayak Rizik, saya nggak mampu, saya nggak kuat saudara. Tapi Allah pilih Habib Rizik karena beliau kuat, karena beliau mampu. Tapi walaupun saya belum mampu, saya belum kuat, tetap di sudut saya selalu saya doakan beliau. Di setiap sembahyang lima waktu saya doakan beliau. Insya Allah Allah pilih beliau bisa menghadapi semua ini karena Allah Maha tahu Habib Rizik sanggup menghadapi semua ini. Kalau kita, ya Allah, saya aja udah panggil begini 2 malam nggak tidur, asam lambung naik. Asam lambung naik, kan itu berdua. Jadi saya tanya apa kata dulu asam lambung naik, kenapa sih ini panggilan gini? Jangan dipikirin dia, udah. Insya Allah nggak ada apa-apa, cuma saksi doang kok, bukan tersangka, bukan terdakwa. Insya Allah ya, doain ya. Jangan ada apa-apa ya. Walaupun tadi datang orang ke rumah saya mau ngasih bantuan berupa pengacara, tapi saya serahkan semua kepada hukum Front Pembela Islam. Saya nggak mau sembarangan nyari orang, takut nanti salah-salah milih, malah jadi jeblok kita ini. Nanti kita nggak mau serahkan semua kepada hukum yang ada di Front Islam. Biar dia yang ngurusin baik buruknya bagaimana. Tapi yang pasti besok yang berangkat itu hampir 15 orang, termasuk mantunya Habib yang baru dinikahkan kemarin dengan istrinya. Ikut dipanggil juga. Tukang tenda dipanggil juga. Tukang tenda dipanggil juga. Besok tukang cendol dipanggil. Kalau hari soalnya jadi kan bikin tarik akbar seorang rame. Insya Allah. Ini awala kulimatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala zawjatihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi anna Allah yataghashahum bil rahmah wal maghfirah bi sirril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqi alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'asu insyaallah ta'ala
الفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم سدد سملهم ومزق جمعهم وزلزل أكدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وأهله ولوالدينا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ارواح من بنى هذا المصلى ومن رمى هذا المصلى جميعا الخير المتقدمين والمتاخرين ارفع لهم الدرجات ونائم عنهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا ايتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ثبتنا بالايمان وثبتنا بالاسلام وثبتنا بالمعرفه وثبتنا بالاعتكاف وثبتنا بأهل السنة والجماعة من دار الدنيا وإلى الآخرة اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اختم لنا يا الله بقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf kalau saya langsung mengambil tempat.
karena sudah mesti istirahat. Doakan biar besok gak ada apa-apa. Amin. Berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan. Kembali ke rumah sebagaimana biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai sudah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih.